Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hima Wafiatul Muflihah. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Langsung saja masuk pada sesi presentasi kelompok 5 dengan tema isu-isu kritis lingkungan. Dengan anggota kelompok yakni yang pertama Muhammad Alfi Husaini sebagai presentator pertama, yang kedua Diana Rintan Subakti sebagai presentator kedua, dan yang ketiga yakni Devi Nikmatus Sholihah sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir saya sendiri Hima Wafiatul Muflihah sebagai moderator. Selanjutnya pada para presentator, waktu dan tempat saya persilahkan. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Globalisasi dan reformasi membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan terhadap lingkungan. Adanya globalisasi dan reformasi mengubah nilai dan pola pikir terhadap pengambilan kebijakan tentang lingkungan. Di Indonesia sendiri, topik masalah lingkungan mulai diperbincangkan sejak diselenggarakannya seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional oleh Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 15 sampai 18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan ini telah dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun hal ini memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Dampaknya seperti kehancuran sumber-sumber genetika tanaman, serta menimbulkan proses berantau yang akan membuat kerusakan pada lingkungan itu. Peningkatan kesadaran manusia akan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai serta isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif menjaga pelestarian lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Selain itu, peran aktif masyarakat juga dibutuhkan. Melihat masyarakat yang secara langsung berhadapan dengan masalah lingkungan. Isu lingkungan menjadi sangat penting karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas manusia di masa mendatang. Dilansir dari laman resmi Greenpeace Indonesia, dijelaskan beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu 1. Terkikisnya hutan Indonesia. Menurut Forest Watch Indonesia, selama tahun 2000 sampai 2017 tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan yang cukup besar. Dari hasil analisis, sekitar 3.403 hektar lahan terbakar antara tahun 2015 sampai tahun 2018 di Indonesia. Menurut hasil analisis burn scar atau bekas terbakar dari data pemerintah. Bahkan, menurut World Research Institute, pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi, yakni sebanyak 324.000 hektar. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan serta kebakaran hutan menjadi indikasi penyebab utama terjadinya deforestasi di Indonesia. Deforestasi menjadi masalah penting karena hutan merupakan tempat penyimpanan dan daur ulang karbon dioksida yang cukup besar. Lebih dari 300 miliar ton karbon dioksida tersimpan dalam hutan. Akibat deforestasi, karbon dioksida tersebut akan lepas ke atmosfer sehingga dapat mempercepat perubahan iklim.
2. Plastik dan ketergantungan manusia. Plastik sangat sering digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan kita ketergantungan pada keberadaannya. Sayangnya, 60% dari plastik yang ada di dunia merupakan jenis plastik sekali pakai. Pengurangan plastik sekali pakai begitu penting karena di Indonesia sendiri pengelolaan sampah plastik masih tergolong rendah serta tanggung jawab perusahaan terhadap limbah plastik mereka pun masih minim. Sampah plastik dan bekas kemasan makanan akan cenderung meningkat karena akses keluar rumah dibatasi. Adanya keterbatasan akses tersebut mengubah pola konsumen masyarakat yang lebih memilih transaksi melalui layanan seluler. Saat ini rumah makan atau kafe lebih banyak menerima pesan antar dan masih banyak yang memilih menggunakan plastik sekali pakai untuk pengemasan. Peningkatan pembelanjaan kebutuhan pokok juga cenderung dilakukan melalui layanan seluler. Menurut survei yang dilakukan oleh telunjuk.com, data menunjukkan di beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak terdapat kenaikan belanja daring untuk kebutuhan pokok sekitar 400%. Data diambil pada tanggal 2 Maret sampai 5 April. Sebagian besar sampah plastik masih dibuang ke tempat pembuangan akhir, bahkan ke laut tanpa proses pengelolaan lebih lanjut, sehingga mengganggu ekosistem laut. Ellen MacArthur menyebutkan bahwa pada tahun 2050, sampah plastik akan lebih banyak jumlahnya dibanding ikan di lautan. Jika ini terjadi, maka akan mengganggu rantai makanan dan ekosistem. Maka dari itu, pada masa pandemi ini, pengelolaan sampah plastik harus segera diperhatikan dan juga harus kita minimalisir penggunaannya. Energi kotor dan polusi udara untuk Indonesia. Investasi PLTU batubara di Indonesia sampai saat ini masih terjadi. Sayangnya, energi kotor itu merupakan pembangkit listrik yang masih diutamakan di Indonesia. Padahal secara global, sektor pembangkit listrik adalah kontributor terbesar gas rumah kaca karena penyebab krisis iklim. Bahkan 20-30% solusi udara yang ada di Jakarta adalah hasil sumbangan dari emisi yang dihasilkan PLTU berbahan bakar batubara. Selain itu, pembakaran batubara juga menyebabkan kematian karena partikel polutannya dapat menembus ke sel darah manusia. Indonesia harus segera melakukan transisi dari energi kotor ke energi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, polusi udara juga menjadi momok untuk kota-kota besar di Indonesia. Masifnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di beberapa daerah. 4. Menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon kini kian menipis. Dengan terus menipisnya lapisan ozon, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang dari bumi. Tanpa lapisan ozon, sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di bumi. Effendi 2001. 5. Terumbu karang dan laut Indonesia. Keberadaan terumbu karang saat dibutuhkan oleh seluruh dunia. Terumbu karang sebagai tempat bernaungnya habitat biota laut. Saat ini kondisi terumbu karang di Indonesia cukup mengkhawatirkan sebab 35,15% terumbu karang Indonesia masuk dalam kategori buruk. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh banyak hal, seperti penangkapan ikan menggunakan bom. Hal ini juga turut menyebabkan kenaikan suhu permukaan air akibat fenomena coral bleaching. Hilang dan rusaknya terumbu karang dapat berakibat fatal karena menyebabkan rusaknya ekosistem laut yang berdampak pada menurunnya jumlah hewan laut secara drastis. 6. Limbah sampah medis. Sampah medis juga akan berdampak pada penyebaran virus jika tidak dikelola dengan baik. Dibutuhkan protokol khusus yang harus dipatuhi dalam mengolah sampah medis. Saat ini masih banyak rumah sakit yang belum memiliki teknologi pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun. Menurut Sekretariat Jenderal Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia atau Indonesia Environmental Scientists Association atau IESA oleh Lina Mugi Triastuti yang mengutip laporan Kementerian Kesehatan dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, baru 96 rumah sakit yang memiliki insinerator atau alat untuk pembakaran sampah medis
Dari insinerator yang ada, tidak semua berfungsi dengan layak. Dalam implementasinya, penggunaan insinerator harus mengikuti prosedur khusus agar tidak menimbulkan dampak lingkungan lainnya, karena insinerator dapat menimbulkan emisi gas yang dapat mencemari lingkungan. Namun, saat ini baru 3 rumah sakit di Indonesia yang menggunakan autoklaf. Pengelolaan sampah dengan menggunakan autoklaf atau alat pensteril berupa ruangan kedap udara masih minim. Padahal penggunaan autoklaf lebih ramah lingkungan karena teknik sterilisasi dengan menggunakan autoklaf tidak melakukan proses pembakaran atau non-insinerasi, sehingga tidak menyebabkan pencemaran udara. Demikian presentasi kami dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.